Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Senjata Pamungkas Taklukkan Sepak Terjang Kolektor. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wacana. Saya ingin berbagi sebuah edukasi khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan Anda saat ini sedang menghadapi kolektor. Bisa jadi yang Anda hadapi adalah kolektor debt call-nya, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi entah itu rumah atau entah itu tempat bekerja Anda, ataupun ketika Anda menghadapi desk call-nya. Kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fixed line rumah Anda, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fixed line tempat bekerja Anda, atau bisa jadi yang ditelepon adalah nomor handphone Anda. Dan di video yang saat ini sedang Anda tonton adalah video yang saya buat untuk melengkapi janji saya di video saya yang lalu, bagaimana cara mengatasi kedua kolektor tersebut ketika mereka melakukan penagihan dengan keluar dari jalur yang telah diatur oleh Bank Indonesia ataupun yang telah diatur di hukum negara ini, khususnya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saya untuk bisa menanggapi, jadi kan biasanya setiap hari Rabu saya selalu memberikan topik serba-serbi hadapi kolektor. Akan tetapi khusus kali ini saya memprioritaskan untuk hal-hal ini, hal-hal yang lebih penting dulu, dikarenakan saya merasa sangat prihatin dari curhatan-curhatan klien saya ini, khususnya curhatan dari penagihan desk call. Ini memang benar-benar saya anggap sudah melanggar norma. Jadi salah satu klien saya pun juga sedang curhat kemarin, dan kebetulan salah satu klien saya ini anaknya beberapa tahun yang lalu memang sudah meninggal dunia. Dahsyat, hebat. Kita tidak tahu kenapa desk call ini mempunyai database tentang itu. Dan yang sangat-sangat saya tidak bisa mentoleransi hal tersebut, karena klien saya ini ditelepon, dimaki-maki, bahkan ini sering kali, tidak cuma satu kali ini, membawa nama orang yang sudah almarhum. Saya ulangi, desk call ini entah dari mana datanya, membawa nama orang yang sudah almarhum, dan ini benar-benar tidak terkait sebagai pemegang kartu. Mereka mengatakan bahwa wah, almarhum A ini memiliki orang tua seperti Anda yang tidak mau bayar hutang, ini betapa nelongso atau istilahnya menyebutkan kehidupan di alam baka atau kehidupan di selanjutnya.
Dan saya anggap hal ini tidak etis. Tidak etis karena jika mana orang yang menagih tadi, deskol tadi, mempunyai etikat agama, religi, itu hal ini sangat disayangkan. Dan sayangnya tidak direkam oleh klien saya. Apabila hal itu direkam, saya akan bantu maksimal klien saya ini agar supaya desko yang bersangkutan kena sanksi, bila perlu dipecat, bila perlu saya mulai di video ini saya akan himbau bagi semua orang yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan Anda dimaki-maki berlebihan. Ingat baik-baik, sekarang ini kita punya undang-undang yang sangat dahsyat, undang-undang ITE. Harapan saya Anda rekam dulu, dan ketika itu nanti mungkin Anda merasa sakit hati yang luar biasa ataupun merasa sudah keterlaluan perlakuan atau perkataan deskol tersebut, nanti silahkan Anda menghubungi saya di nomor 0851 00 517473 atau datang langsung ke alamat saya Jalan Patimura nomor 34 Solo. Nanti akan saya pelajari rekaman tersebut dan akan saya carikan sebuah pasal ITE yang saat ini telah diterapkan di negara kita, agar supaya cara penagihan deskol yang bahasa Jawanya ugal-ugalan, bahasa Jawanya umpa-umpaan ini jangan sampai hanya kita kasih pelajaran sebatas somasi atau kita laporkan ke OJK. Akan tetapi akan saya arahkan ke sebuah laporan polisi, menjerat ke sebuah pasal pidana agar supaya mereka berefek jerah, karena cara penagihan mereka sudah overacting. Baik, di judul ini sudah sangat jelas, senjata pamungkas taklukkan kolektor, taklukkan sepak terjang kolektor. Sepak terjang artinya kolektor menghalalkan segala cara, melakukan pelanggaran, menerjang semua peraturan yang ada. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, di video ini saya harus membahas singkat tapi rinci adanya beberapa undang-undang. Akan tetapi saya fokus dulu di undang-undang yang sudah sering kali saya sebut, yaitu bukan undang-undang tapi berwujud Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP. Saya juga akan membahas tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 pasal 19 ayat 2. Saya akan sedikit bahas, dan beberapa pasal pidana khususnya untuk jika mana deskol ini melakukan pelanggaran atau sepak terjang. Jadi kalau yang deskol, kita akan menjerat mereka di pertama adalah surat edaran, pelanggaran surat edaran Bank Indonesia yang tadi saya sebut. Dan jika mana itu keterlaluan, over, rekam percakapan tersebut dan silahkan diskusikan dengan saya. Saya punya tim khusus untuk masalah hal ini. Dan jika mana itu kita bisa jerat dalam sebuah pasal pidana ITE, saya akan merekomendasi Anda untuk tidak segan-segan melakukan sebuah laporan polisi, sehingga tindakan tersebut masuk dalam sebuah ranah tindak pidana dan kita follow up lebih detail.
Dan khusus debt call juga sama. Debt call atau kolektor yang menagih dengan cara datang ke rumah atau ke tempat bekerja, Anda sebagai pemegang kartu harus amati, cermati pelanggaran apa yang mereka buat. Kalau pelanggaran ini tidak terlalu fatal, kita cukup membuat sebuah somasi kepada bank penerbit kartunya dan kita sisihkan ke OJK. Akan tetapi jika mana pelanggarnya yang fatal, jangan segan-segan untuk mematahkan sepak terjang dua kolektor tersebut menuju ke sebuah laporan kepolisian. Dan saya akan backup pada Anda sekalian yang memang membutuhkan hal tersebut. Jika mana kasus yang telah Anda sampaikan pada saya pelajari, saya amati, dan itu setelah saya diskuskan dengan tim saya bisa masuk ke sebuah ranah pidana, saya akan bantu Anda, dan ini semua adalah cuma-cuma tanpa biaya 1 rupiah pun. Baik, saya akan mulai membahas dulu untuk detailnya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Saya hanya membahas di sana ada 10 nomor ringkasan. Saya hanya membahas nomor 8. Dan nomor 8 ini di breakdown lagi menjadi ABC sampai huruf apa saya lupa, tapi saya fokuskan ke C. Dan yang C di breakdown lagi menjadi beberapa nomor. Yang pertama, saya akan jelaskan secara detail. Di sana diatur khususnya debt call ketika datang itu wajib menggunakan identitas resmi dan dilengkapi foto yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit. Itu dulu. Jadi itu adalah hak debitur untuk menanyai debt call yang datang punya tidak kartu identitas yang mencantumkan nama, yang mencantumkan foto orang tersebut dari penerbit kartu kredit. Dan sekilas saya kasih contoh saja, maksudnya bukan contoh tapi kebiasaan. Ada debt call yang terkadang mulai melemparkan bola panas ketika debitur ini menanyakan mana kartu identitasmu. Terkadang dari curhat klien saya ini seringkali mereka langsung mengatakan, apakah dengan saya menunjukkan kartu identitas saya kamu mau membayar? Itu biasanya bola panas yang seringkali dicoba-coba oleh debt call digulirkan. Sedikit saya informasikan ketika mereka mengatakan itu, jangan segan-segan atau jangan membuat perkataan itu membuat Anda gentar. Jawab segera, bayar atau tidak itu urusan saya. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan tersebut, saya bisa bawa Anda ke sebuah pelanggaran karena itu sudah diatur di surat edaran. Dan jika mana saya sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, saya bertemu dengan siapa, dan Anda gertak demikian. Karena di video saya ini adalah puncak saya menerima curhat-curhatan klien yang sudah saya anggap memprihatinkan dan harus saya ikut
tergerak untuk membantu secara hati nurani agar supaya sepak terjang debt call maupun desk call dapat kita atasi. Itu yang tadi. Jadi di huruf C nomor 1 membahas tentang hal tersebut. Dan yang di nomor 2 saya terpaksa baca karena saya tidak mau salah. Di nomor 2 ini mengatakan dalam penagihan dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Jadi di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP ringkasan nomor 8 uraian C nomor 2, di situ disebutkan dengan jelas. Dalam melakukan penagihan dilarang menggunakan ancaman, atau kekerasan, ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Ini nanti akan saya sangkut pautkan dengan sebuah pasal pidana khusus debt call. Sedangkan untuk pasal pidana khusus debt call kita lebih arahkan ke Undang-Undang ITE. Jadi itu nomor 2. Jadi nomor 1 sudah saya jelaskan, harus menggunakan kartu identitas dilengkapi nama dan foto orang yang datang atau dari bank penerbit kartu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua tadi adalah dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Artinya entah itu debt call ketika datang membentak-bentak atau mungkin tekanan fisik itu, maaf kata, melotot, bahasa Jawa yang medenteng, itu masuk dalam sebuah tekanan verbal, tekanan fisik. Dan ketika mereka bentak-bentak itu sudah masuk ke tekanan verbal. Dan ketika desk call karena hanya visual membentak-bentak itu sudah melanggar tekanan verbal ini, nomor 3. Dan sekali lagi saya ulang, di video saya berikutnya lagi akan saya ajarkan untuk mengumpulkan barang buktinya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat sebuah tindakan hanya sebatas omong doang, tapi di video saya selanjutnya akan saya bimbing Anda untuk mengumpulkan barang bukti agar supaya itu kuat. Dan yang keempat, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Jadi sudah sangat jelas, yang bisa ditagih itu hanya pemegang kartu kreditnya. Oleh sebab itu nomor 4 ini fatal dan krusial bagi pemegang kartu kredit yang memilih menghindar atau bahkan menghilang, entah itu dari debt call atau entah itu dari desk call. Kita tidak bisa melakukan sebuah aksi, entah itu aksi berwujud somasi kepada bank penerbit kartu kredit, entah itu aksi sebagai
suatu LP, laporan polisi. Jadi di video ini saya berikan pengulangan lagi, himbauan lagi bagi Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar utang kartu kredit. Bersikaplah seorang gentleman, kasatria, dan jangan memilih sebagai seorang pecundang. Berani berbuat, berani tanggung jawab, hadapi masalah, dan saya akan bimbing semaksimal mungkin agar supaya tidak ada derita stres, tidak ada depresi, dan semuanya berjalan baik adanya. Saya lanjutkan yang kelima, C5. Penagihan dengan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Artinya di sini letak kecerdasan Anda berkomunikasi dengan deskol. Oleh karena itu nanti video saya selanjutnya lagi akan saya buatkan sebuah cara berkomunikasi kepada deskol itu kayak apa, kepada depkol itu kayak apa, agar supaya mereka bisa kita jerat di di poin C5. Penagihan dengan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat mengganggu. Dan biasanya alibi mereka ketika kita menghantam mereka dengan C5 ini adalah ya karena debiturnya tidak jelas menjawab, berjanji atau tidak ada kepastian. Di sana akan saya ajarkan, saya kupas tuntas untuk Anda. Nomor 6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan sesuai dengan billing statement atau di domisili pemegang kartu kredit. Ini artinya khususnya untuk depkol. Dan pernah kejadian ada seorang depkol yang menggunakan modus datang ke mertua pemegang kartu kredit. Atau ada yang satu pernah saya tangani dan saya lanjutkan ke laporan polisi karena dia menagih di sekolahan anaknya ketika pemegang kartu kredit ini sedang menjemput atau mengantar. Itu saya pernah nangani dan efeknya dahsyat. Jadi saya ulangi, yang keenam adalah penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan sesuai dengan billing statement atau tempat berdomisili pemegang kartu kredit. Di luar itu mereka sudah termasuk melakukan pelanggaran. Jadi itu kira-kira yang nomor 6 sudah sangat jelas juga. Sekarang saya melanjutkan nomor berikutnya adalah nomor 7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada jam 8 pagi sampai dengan 8 malam wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit. Jadi bisa WIB, bisa WITA, itu kita sesuaikan. Jadi jam 8 pagi sampai 8 malam tergantung dengan wilayah waktunya mana pemegang kartu kreditnya. Ini artinya entah itu depkol, entah itu deskol, jika mana melakukan penagihan atau melakukan upaya menelpon atau mendatangi di luar jam itu, Anda bisa melakukan sebuah pelanggaran. Dan
juga di sana dikatakan untuk hari Minggu atau libur nasional itu tidak boleh menagih. Yang lalu ada hal tersebut, tapi saya rasa masih aktif atau masih belum direvisi untuk hal itu. Jadi penagihan itu tidak boleh dilakukan ketika hari libur nasional, termasuk Minggu artinya, itu penagih tidak boleh dilakukan, khususnya untuk pada debt call. Dan yang ke-8, yang terakhir adalah penagihan di luar tempat. Di luar tempat itu yang tadi, dan penagihan di luar jam tadi lagi, yang di luar tempat artinya yang nomor 6, yang di luar jam artinya yang nomor 7, hanya boleh dilakukan oleh penagih jika mana atas kesepakatan dengan pemegang kartu kredit yang terkait. Artinya ini bisa dilakukan lebih dari jam 8 malam, atau kurang dari jam 8 pagi, atau tidak di tempat alamat penagihan sesuai billing statement, atau tidak di domisili pemegang kartu kreditnya. Ini bisa dilakukan, bisa diatur apabila itu memang kehendak dari pemegang kartu kreditnya. Jadi itu yang saya bahas, senjata pamungkas kita yang beracuan dari Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP. Sekarang saya akan melanjutkan lagi satu undang-undang yang sangat krusial lagi, sangat krusial. Karena ini adalah undang-undang hak asasi manusia. Nanti di akhir video Anda tidak perlu menjadikan beban apa yang tadi saya katakan. Anda ingat-ingat atau Anda catat, tidak perlu, karena di akhir video akan saya tampilkan Surat Edaran Bank Indonesia ringkasan nomor 14/17 DSP, ringkasannya yang nomor 8, khususnya yang 8 uraian C, dan di uraian C ini juga 1 sampai 8 nanti saya akan tampilkan. Jadi Anda tidak perlu beban, dan juga saya akan tampilkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang nomor 39 ini, pasalnya 39, nomornya 39, pasalnya 19, nomornya nomor 2. Itu berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Ini adalah paling krusial. Kenapa? Ketika kita mengalami gagal bayar hutang kartu kredit ataupun KTA, tidak melibatkan kepolisian karena adanya undang-undang ini. Ini bukan pelanggaran pidana. Dan apa yang sedang Anda alami ini adalah seluruhnya murni masuk dalam kitab undang-undang perdata. Tapi di video ini saya tidak bahas secara detail karena itu tidak diperlukan sama sekali. Dan saya untuk undang-undang ITA tidak saya jelaskan di sini karena sangat banyak, dan saya perlu tahu dulu rekaman dialog antara Anda pemegang kartu kredit versus debt call ataupun desk call. Saya akan carikan celah dari conversation yang terjadi, arogannya debt call atau desk call ini masuk ke ITA mana, saya akan cari celah. Dan Anda jangan khawatir,
tipikal desko khususnya selalu berganti-ganti nomor, dan nomor itu dihubungi tidak bisa dan pasti pakai nama palsu. Tapi satu hal yang mereka lupa, mereka mau tidak mau, suka tidak suka menyebutkan nama bank yang diwakili. Artinya kita bisa mencari celah dari nama bank yang diwakili atau yang menyuruh untuk bisa menemukan orang yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran, khususnya pasal EDE yang nanti akan saya rangkum atau saya diskusikan, saya meetingkan dengan tim legal saya. Baik, sebelum saya menutup video ini, saya akan membahas sedikit tentang pasal-pasal pidana khususnya untuk menjerat sepak terjang kolektor debt call. Anda silahkan buka di pasal pidana pasal 167. Itu kita harus cermati, analisa baik-baik. Kita harus cerdas untuk mengatur strategi agar supaya ketika mereka melakukan pelanggaran kita bisa jerat. Di pasal 167 itu mengatakan sekilas memaksakan masuk dalam ruangan atau pekarangan tertutup atau berada di situ secara melawan hukum. Jadi silahkan Anda lihat dulu pasal 167-nya. Satu lagi, saya ulang lagi, artinya tidak lain tidak bukan kita butuh saksi. Jadi ketika Anda menemui debt call ini, saya sarankan ada paling tidak satu orang, tidak harus menemani Anda langsung gitu, tidak. Entah itu di samping, entah itu di mana, intinya dia melihat dan mengetahui sebagai saksi. Sehingga sebuah laporan polisi akan sah dan bisa ditindaklanjuti ketika ada alat bukti yang kita ajukan minimal 2 dan ada saksi, dan itu saya pastikan akan sangat efektif. Saya pastikan. Dan yang kedua, segera juga mempelajari ayat pasal 170. Pasal 170 ini salah satunya mengatakan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Ini kita cermati. Karena seringkali debt call melakukan aksi sepak terjangnya ini jarang bisa kita ambilkan strategi cerdas agar supaya dia terkena di pasal 170 secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Sudah saya katakan berkali-kali di video-video saya lalu bahwa debt call datang itu jarang sekali satu orang, jarang sekali. Paling tidak 2, bisa jadi 3 bahkan lebih. Pasal 170 segera dicermati, atau nanti saya usahakan untuk lengkapi kata-kata ini agar supaya nanti di akhir video ada tiga yang saya janjikan. Yang satu tentang surat edaran Bank Indonesia nomor 14/2017. Yang kedua adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 pasal 19 ayatnya 2, dan yang ketiga ini beberapa pasal pidana. Dan yang ketiga adalah terpenting adalah pasal 333. Ini sangat penting. Ketika debt call berusaha untuk tidak pulang-pulang, tidak mau pulang-pulang, ini lagi terkait dengan cara jawab. Silahkan Anda menanti video saya cara jawab yang tepat, lugas, dan efisien untuk menghentikan sepak terjang debt call ataupun desk call.
Dan ketika mereka tetap nongkrongi kita, itu artinya dia telah melanggar di pasal 33, merampas kemerdekaan. Bisa jadi kategorinya menyandra seseorang. Dan kemudian yang lebih dahsyat, terkadang adanya pelanggaran pasal 351, penganiayaan, atau 358, pengeroyokan. Dan yang juga sering terjadi adalah pasal 368, pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini sering terjadi. Jadi saya ulang, pasal 368 ini pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian nih, pasal 369 ini juga sangat-sangat berpotensi kita bisa menjerat atau memberi efek jerah pada debt call melalui LP, laporan polisi, yaitu pemerasan dengan pencemaran atau ancaman akan dibuka rahasianya. Artinya seringkali debt call menggunakan modus, kalau kamu tidak mengasihkan pembayaran atau tidak bekerja sama, bisa jadi kalau yang macet suami takut sama istri, tak kandak ke istrimu, atau sebaliknya, bisa jadi yang macet istri takut suami, tak kandak ke suamimu. Ini bisa kita ciptakan strategi cerdas untuk membuat agar supaya terkena pasal 369. Atau bisa jadi kamu tak laporkan kepada pimpinanmu. Kalau kamu tidak kooperatif, tidak memberikan pembayaran atau memeras, atau tidak memberikan maaf kata, bahasa Jawanya tukon rokok atau tukon bensin, kamu tak laporkan. Ini kita bisa, kalau kita bisa mengumpulkan barang bukti, entah itu audio visual, atau kita melakukan sebuah action secara cerdas sehingga barang bukti itu bisa terkumpul dan ada saksi, kita bisa jerat ke situ, pasal 369. Dan pasal 378 seringkali, saya bicara seringkali, tidak semua artinya, debt call ataupun desk call ini menipu debitur yang macet. Sudah disetujui nih, bayar sekian lunas, dan ketika debitur melakukan pembayaran ternyata tidak lunas, tidak ada SKL yang keluar, tapi hanya thank you of payment, atau bahkan yang lebih dahsyat, lebih gila lagi, duitnya sama sekali nggak masuk ke bank, masuk ke kantong. Dan ketika itu terjadi pada Anda semua, kita bisa bantu untuk menjerat ke pasal 378, penipuan dengan tipu muslihat ataupun kebohongan. Dan yang terakhir mungkin yang cukup bisa ada potensi adalah 406. Pasal 406 itu menyangkut penghancuran ataupun pengerusakan barang. Jadi kalau misalkan dia gedor-gedor pintu atau nendang-nendang pintu atau apapun, dokumentasi hal tersebut, dan itu sudah bisa masuk dalam penghancuran atau pengerusakan barang. Kira-kira itu yang saya jabarkan di topik kita, senjata pamungkas untuk tahlukan sepak terjang kolektor. Dan saya pastikan
Di video saya berikutnya ini akan mengupas tuntas tata caranya untuk menyetop sepak terjang mereka, karena di video-video saya yang lalu sudah saya jelaskan, tetapi secara garis besar, belum secara rinci. Di video-video saya sebenarnya sudah saya jelaskan secara garis besar, baik itu melalui sebuah aturan ataupun secara permainan pikiran. Akan tetapi karena di akhir-akhir ini saya mendengarkan curhat-curhat dari klien yang sudah saya kategorikan melampaui batas, akhirnya saya mendapatkan panggilan hati nurani untuk mengajarkan kepada Anda secara lebih detail untuk menghabisi ketika mereka menghalalkan segala cara penagihan yang tidak secara perikemanusiaan dan melanggar moral. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang telah saya jabarkan, dan saya senantiasa berpesan, tetaplah bersukacita dalam hidup ini walaupun sedang mengalami sebuah kesukaran, terutama ketika kita sedang ada sebuah cobaan kehidupan dengan adanya pandemi virus COVID-19. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.